Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian kristologi kita saat ini masih tentang bahasa Arab kemusyrikan Dr. Bambang Nursena dengan topik Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini Dr. Bambang Nursena menampilkan pernyataan Timotius kepada sang raja bahwa Yesus itu kammala bil lahud wa kammala bin nasud, bahwa Yesus itu sempurna keilahiannya 100% ilahi dan sempurna kemanusiaannya 100% manusia. Maka kami percaya bahwa Isa itu kammala bil lahud wa kammala bin nasud. Isa itu sempurna dalam keilahian dan sempurna pula dalam kemanusiaan. Untuk membumbui ajaran kemusyrikan ini, Dr. Bambang Nursena memuji Timotius setinggi langit. Coba itu Kristen Arab pintar-pintar. Coba itu orang Arab Kristen tuh pinter-pinter emang ya. Wow, Dr. Bambang Nursena, apa kepintaran Timotius? Timotius bukannya sedang membacakan wahyu Allah. Timotius juga bukan sedang menyampaikan ajaran Tuhan Guru Yesus kepada para muridnya umat Bani Israel, Pak Bambang. Jangan mentang-mentang Bambang Nursena membacakannya dalam bahasa Arab, lalu ada kesan seakan-akan berkaitan dengan ajaran Yesus atau ajaran Islam. Sama sekali tidak. Semoga saudaraku muslim dan sebangsa tidak terkecoh. Pemirsa, Timotius ini bukannya pintar, tetapi sedang ikut-ikutan kehilangan akal sehat, diracuni Kaisar Romawi Theodosius II seperti para bapak gereja yang duduk bersidang di Efesus pada tahun 431 dan di Chalcedon pada tahun 451. Pak Bambang, masa akal-akalannya Kaisar Theodosius II yang menciptakan formula kemusyrikan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia yang didukung oleh pemimpin gereja, Bapak bangga-banggakan karena dikutip oleh Timotius. Lalu Bapak pun ikut-ikutan lata menganut. Sungguh Bapak ini keterlaluan. Formula 100% Tuhan dan 100% manusia sama sekali bukan wahyu Allah. Bukan wahyu Allah kepada para nabi dan ajaran Yesus kepada murid-muridnya umat Bani Israel. Formula ini merupakan hasil sidang gereja di Efesus bulan Juni tahun 431 yang disponsori Kaisar Romawi Theodosius II 400 tahun setelah Yesus tiada. Ini bukan wahyu yang turun dari langit, tapi jurus lihai yang ditempuh oleh Kaisar untuk melerai pertarungan berdarah-darah sampai saling bunuh dalam memperdebatkan berapa persen Yesus sebagai Tuhan dan berapa persen Yesus sebagai manusia. Pemirsa yang budiman, jangan terkecoh. Formula ini bukan bukti kebenaran, tetapi bukti kemenangan pendukung ajaran penyembah berhala terhadap para pendukung ajaran Tauhid Yesus. Pertarungan berdarah-darah saling bantai ini dijelaskan oleh Dr. Charles Francis Potter dalam bukunya The Lost Year of Jesus Revealed di halaman 141 dan 142. Apa kata beliau? Then for centuries Christians debated how and in what degree Jesus partook of the nature of God and how much of him, if any, was a man. They not only debated, they even killed one another over this question of whether the Prince of Peace was God or man. Finally, the creed maker decided that Jesus was both 100% God, 100% man. Selanjutnya, selama berabad-abad umat Kristiani saling berdebat tentang berapa persen Yesus sebagai Tuhan dan berapa persen Yesus sebagai manusia. Mereka tidak hanya berdebat, tetapi saling bunuh menyangkut pertanyaan, apakah Pangeran Damai Etos Yesus ini Tuhan atau manusia? Akhirnya, Kaisar Theodosius II dan sidang gereja di Efesus memutuskan bahwa
Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Kamala billahud wa kamala bin nasud, seperti yang digembar-gemburkan Dr. Bambang Nursena, keputusan sidang gereja 400 tahun setelah Yesus tiada. Kaisar Theodosius kedua ini dengan cerdik menemukan jalan tengah mengakomodasi kedua pihak yang bertikai selama ratusan tahun. Namun, kelihayan kaisar ini bukan membagi Tuan Guru menjadi 50% Tuhan, 50% manusia. Tetapi lebih gila lagi, membaginya dengan formula yang melawan logika dan akal sehat untuk memuaskan kedua belah pihak. Sidang gereja pun memutuskan bahwa Nabi dan Tuan Guru Yesus sudah menjadi 100% Tuhan, 100% manusia. Isa itu kamala billahud wa kamala bin nasud. Isa itu sempurna dalam keilahian dan sempurna pula dalam kemanusiaan. Naudzubillah min dzalik. Anehnya pemirsa, formula gila ini yang disponsori Kaisar Theodosius II yang melawan logika dan akal sehat manusia dipertahankan mati hidup oleh Timotius dan ikut-ikutan pula Dr. Bambang Nursena sebagai bekal bertemu Allah di yaumil qiyamah. Naudzubillah min dzalik. Tony Lane mengutip keputusan sidang gereja di Efesus dalam bukunya Christian Thought di halaman 46. We confess therefore our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, to be perfect, or 100% God, and perfect 100% man. Dengan demikian kita mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, anak tunggal Allah, sebagai Tuhan Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Naudzubillah min dzalik. Keputusan sidang gereja di Efesus ini kemudian diperkuat lagi oleh sidang gereja di Chalcedon bulan Oktober 451 sebagaimana dikutip oleh Tony Lane kembali dalam bukunya yang sama di halaman 50. We then, following the Holy Father, all with one consent teach people to confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood, truly God, truly man. Dengan demikian, kita sesuai dengan Bapak Gereja, semua sepakat mengajarkan kepada umat dan mengakui bahwa yang satu dan anak yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. 100% Tuhan, 100% manusia. Tuhan yang sesungguhnya dan manusia yang sesungguhnya. Bambang Nursena. Ini sudah abad ke-21, Pak Bambang. Sebagai seorang ilmuwan, tolong tanggalkan sejenak konsep penyembah berhala yang sedang menguasai pemikiran Bapak. Berilah waktu biar sejenak untuk memfungsikan logika dan akal sehatmu, Pak Bambang. Huston Smith, pakar perbandingan agama, dalam bukunya The World Religion di halaman 340, terheran-heran dengan formulasi Yesus 100% Tuhan, 100% manusia yang diciptakan Kaisar Romawi Theodosius II bersama para pemimpin gereja di Efesus dan Chalcedon. To be fully defined mean one has to be free from human limitation. If he has only one human limitation, then he is not God. But according to the creed, he has every limitation. How then can he be God? Untuk menjadi ilahi, Pak Bambang, berarti dia harus bebas dari segala keterbatasan manusia. Kalau dia memiliki satu saja kelemahan sebagai manusia, berarti dia bukan Tuhan. Namun berdasarkan kredo, Yesus memiliki segala keterbatasan sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu, mana mungkin dia Tuhan? Pemirsa yang dirahmati Allah, paket kajian Kristologi dan dengan topik bahasa Arab kemusyrikan Bambang Nursena ini memperlihatkan betapa bahayanya ceramah Bambang Nursena terhadap umat Islam. Insya Allah dengan menonton video-video ini, pemirsa akan memahami dan menyadari trik-trik Bambang Nursena yang membumbui ceramahnya dengan bahasa Arab
serta memajang foto-foto tokoh-tokoh Islam seperti Insinyur Soekarno, Syafi'i Ma'arif, dan lain-lain untuk mengelabui umat dan menyembunyikan kemusyrikannya. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.